Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang selalu Pak Guru banggakan. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kesehatan bersama keluarga di rumah, amin ya rabbal alamin. Dan mari kita mulai pembelajaran SKI pada hari ini dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran SKI pada hari ini bersama ridha Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang kita pelajari pada hari ini akan menjadi ilmu yang nafi' dan barokah, amin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang akhir hayat baginda Kanjeng Nabi Muhammad, dan pada hari ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan salah satu Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, dan yang ketiga adalah Utsman, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, Pak Guru berharap dengan pembelajaran pada hari ini kalian dapat mengetahui dan menjelaskan akhlak-akhlak Khalifah Abu Bakar, kepribadian beliau, utamanya dalam membantu memperjuangkan agama Islam, ya, membantu baginda Kanjeng Nabi menyebarkan agama Islam. Dan Pak Guru berharap kalian semuanya dapat mengambil hikmah, menjadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari kalian, sehingga kalian terus juga melanjutkan perjuangan Abu Bakar dalam menyebarkan agama Islam atau dalam mempraktikkan agama Islam dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku yang berbahagia, yang pertama kita akan membahas tentang kepribadian. Ya, kepribadian yaitu Abu Bakar. Siapa sih Abu Bakar itu? Abu Bakar ini pada awalnya namanya pada masa jahiliyah yaitu Abdul Ka'bah. Ya, jadi sebelum masuk Islam Abu Bakar bernama Abdul Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam beliau bernama Abdullah bin Abu Quhafah At-Tamimi. Nah, akan tetapi beliau tidak dikenal dengan Abdullah. Beliau banyak dikenal dengan nama Abu Bakar, yang artinya ayahnya seorang gadis. Siapa yang dimaksud ayah dari seorang gadis? Yaitu Aisyah, istri baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berasal dari suku Tamimi atau suku Tamim atau Bani Tamim, ya. Dan beliau juga memiliki keutamaan yang luar biasa. Kenapa dinamakan Abu Bakar As-Siddiq? Nah, As-Siddiq ini sebuah gelar yang diberikan baginda Kanjeng Nabi Muhammad, yang artinya selalu membenarkan. Artinya selalu membenarkan apa yang terjadi kepada baginda Nabi. Apa yang disampaikan baginda Nabi dibenarkan oleh Abu Bakar. Utamanya ketika beliau baginda Kanjeng Nabi setelah menjelaskan tentang Isra Mi'raj, menceritakan peristiwa Isra Mi'raj, Abu Bakar tanpa berpikir lagi beliau itu mempercayai dan membenarkan apa yang terjadi kepada baginda Nabi. Itu salah satu alasan sehingga baginda Kanjeng Nabi Muhammad memberi gelar Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian Abu Bakar ini bertemu garis keturunannya kepada baginda Nabi, yaitu pada garis keturunan Murrah bin Ka'ab. Dan beliau Abu Bakar ini berteman dengan baginda Nabi, bersahabat dengan baginda Nabi sejak sebelum baginda Nabi diangkat menjadi Rasul. Beliau Abu Bakar ini termasuk salah satu saudagar kaya, saudagar sukses, pengusaha yang kaya raya, yang disegani oleh orang Quraisy. Ya, di suku itu beliau dihormati karena termasuk saudagar kaya, ya, dan memiliki akhlak mulia, kelembutannya, kedermawanannya, ya. Dan beliau itu umurnya tidak jauh dengan baginda Nabi, hanya selisih 2 tahun saja. Misalnya baginda Nabi berumur 20 tahun, berarti Abu Bakar umur 18 tahun.
kurang lebih 2 tahun selisih umurnya dengan baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi beliau itu sudah berteman dengan baginda Nabi sebelum baginda Nabi diangkat menjadi seorang rasul. Kemudian selanjutnya sifat-sifat beliau. Beliau itu memiliki sifat yang terkenal. Ya, Abu Bakar itu memiliki sifat yang melekat pada dirinya. Apa? Sifat yang melekat pada dirinya, lemah lembut. Perkataan tutur katanya itu santun. Tidak pernah berkata kasar, apalagi menyinggung perasaan orang lain. Jadi Abu Bakar itu selalu disegani karena perkataannya, karena tutur katanya yang sungguh mulia, tidak pernah menghina orang lain, tidak pernah menjelekkan orang lain, sehingga disegani oleh orang Quraisy pada zaman itu. Kemudian selain beliau itu memiliki akhlak mulia berupa lemah lembut, dan beliau juga memiliki sifat dermawan, ya. Dengan kedermawanan beliau sehingga beliau itu tidak segan-segan selalu banyak memerdekakan atau membebaskan para budak-budak yang disiksa oleh tuannya. Dimerdekakan artinya misalnya ada seorang budak yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini disiksa oleh tuannya. Ya, seorang budak Bilal bin Rabah karena disiksa sehingga dimerdekakan oleh Abu Bakar, dibeli oleh Abu Bakar kepada tuannya, sehingga Bilal bin Rabah ini bebas, tidak lagi menjadi budak. Ini yang dimaksud dengan memerdekakan budak. Ini yang selalu diberikan, yang selalu dilakukan oleh Abu Bakar dalam memperjuangkan Islam. Jadi hartanya itu digunakan untuk membantu baginda Nabi dalam menyebarkan, memperluaskan agama Islam. Bahkan seluruh hartanya itu digunakan untuk perjuangan Islam. Ya, digunakan untuk biaya perang, baik itu perang Badar, perang Khandaq, dan perang-perang yang lain. Jadi Abu Bakar itu tidak segan-segan mengeluarkan hartanya untuk kepentingan Islam. Selain itu beliau juga selain dermawan, lemah lembut, beliau juga pemberani. Bahkan beliau sering berkelahi dengan orang kafir Quraisy karena membela baginda Nabi. Suatu ketika baginda Nabi sedang sholat, dicekik dari belakang oleh orang kafir Quraisy. Disitulah dibela oleh Abu Bakar, sehingga Abu Bakar itu dikeroyok oleh orang kafir Quraisy. Jadi walaupun dikeroyok karena membela baginda Nabi, beliau juga berani, ya, tidak segan-segan akan menghalangi orang kafir Quraisy yang mengganggu keselamatan baginda Nabi. Dan bahkan beliau itu memiliki keistimewaan luar biasa dibanding sahabat-sahabat yang lain, karena satu-satunya orang yang menemani baginda Nabi ketika hijrah pertama kali ke Madinah. Beliaulah mendampingi baginda Nabi hijrah ke Madinah yang prosesnya itu luar biasa, sehingga beliau dikejar oleh orang kafir Quraisy dan bersembunyi di Gua Sur bersama baginda Nabi. Itulah kedekatan Abu Bakar terhadap baginda Kanjeng Nabi. Dan Abu Bakar juga memiliki akhlak sederhana, ya. Jadi walaupun beliau memiliki kekayaan yang luar biasa, akan tetapi beliau tidak menunjukkan kekayaannya, tidak mengandalkan kekayaannya. Walaupun jadi khalifah, tidak menunjukkan kekhalifahannya. Justru beliau tidak marah ketika dipanggil seseorang yang bekerjanya adalah memerah, tukang perah susu kambing. Ya, beliau itu walaupun jadi khalifah, jadi orang kaya, kerjaannya adalah memerah susu kambing milik orang-orang desa. Tapi beliau tidak marah ketika tukang perah susu, nggak marah beliau, ya. Kemudian selain itu juga beliau itu memiliki teguh pendirian. Artinya beliau ketika menjadi khalifah selalu mendamaikan, dan bahkan ketika baginda Nabi wafat, pada waktu itu orang kaum muslimin sudah pada ribut, bahkan Umar bin Khattab itu akan membunuh siapa orang yang mengatakan bahwa baginda Nabi wafat. Tapi dengan kemuliaan beliau, dengan akhlak beliau, sehingga beliaulah Abu Bakar yang mendamaikan Umar bin Khattab dan kaum muslimin yang lain. Dan selain itu juga beliau suka bermusyawarah, sebagaimana yang telah
diamanahkan oleh baginda Nabi ketika ada masalah, kemudian ada sesuatu yang harus diselesaikan, maka diselesaikan dengan musyawarah. Itulah kelembutan hati beliau. Dan banyak lagi kepribadian-kepribadian beliau yang perlu kita teladani, dan bahkan beliau yang tidak pernah diragukan lagi perjuangannya dalam membantu baginda Nabi berdakwah, walaupun harus mengorbankan nyawa, mengorbankan keselamatan, bahkan mengorbankan seluruh harta dan jiwanya untuk kepentingan Islam. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, bahkan ketika perang Badar, kemudian perang Uhud, perang Khandaq, semua perang-perang yang dilakukan oleh baginda Nabi, Abu Bakar tidak pernah gentar dan selalu siap untuk berjuang, berperang dalam menghadapi kebatilan. Dan beliau selalu mendukung apa yang telah menjadi keinginan baginda Nabi, ya, apa yang telah menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah baginda Nabi selalu beliau laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, hanya ini yang dapat Pak Guru sampaikan, yaitu kepribadian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan kalian nanti silakan buka buku LKS-nya atau buku paketnya atau referensi yang lain yang mengajarkan di situ akhlak Abu Bakar As-Siddiq. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Guru pada hari ini bersama ridho Allah Subhanahu wa taala, dan Pak Guru berharap mudah-mudahan kalian semua dan kita semua dapat meneladani Abu Bakar, utamanya yaitu memiliki sifat teguh pendirian, lemah lembut, dermawan dalam memperjuangkan agama Allah. Dan Pak Guru akhiri pertemuan pada hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.